Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita. Saya yakin dan percaya berkat dan kemurahan Tuhan semua kita masih bisa rasakan sampai saat ini. Amin saudara. Untuk itu mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari saya ajak kita semua untuk satukan hati kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya itu semua hanya berkat pertolongan dan kemurahan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini kami akan menaikkan puji-pujian Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi mezbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengurapi, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, sama-sama kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sertai ibadah kami Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari setiap ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang memegang setiap tangan kami, Engkau yang menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Bapa, pegang tanganku, kami rindu Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, kami rindu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa,
perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kami percaya Engkau ini selalu pegang tangan kami Tuhan. Mari saudara angkat pujian ini dari awal. Bapa, pegang tanganku. Kami rindu saat teduh bersama-Mu. Aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Amin. Aku rindu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Amin. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu. Haleluya. Peganglah tangan kami Tuhan Bapa untuk selamanya. Mari sekali lagi dengan satu kerinduan katakan, lebih dari nafasku Bapa, kami perlu kasih-Mu. Kasih-Mu Bapa, amin. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlu kasih-Mu. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa,
tanganku ya Bapa untuk selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamanya kami ingin berjalan bersamamu Bapa. Itulah kerinduan setiap kami. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Katakan ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang salenai semua. Bila kesusahan datang ku pergi. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang salenai semua. Bila kesusahan datang ku pergi. Dunia lalulah segera, dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja. Pada Yesus ku pergi, ku pergi, ku pergi, amin. Ku pergi, kalau kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Bila kesusahan datang ku pergi. Bumi akan bergempa, bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi syukur pada Yesus. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Ku pergi, kalau kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Bila kesusahan, ayat yang ketiga, dengan sekejap mata, dengan sekejap mata, sangkakala bunyilah yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Amin. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu denganku di awan-awan. Amin. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Bila kesusahan datang ku pergi. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Bila kesusahan datang ku pergi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari saat ini kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kini kami datang dengan satu hati, hati yang rindu akan Engkau Tuhan, rindu akan firman-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
selalu. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan setiap air mata kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari minta Roh Kudus urapi kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sekali lagi dengan satu kerinduan katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan setiap kami. Oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Mari saudara angkat tangan dengan satu kerinduan katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan kami. Haleluya. Oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selamanya. Engkaulah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami.
Kami mensyukuri ibadah hari ini dan kami percaya Tuhan Yesus ada beserta dengan kami dan ada di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri kembali saya menyampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Kita akan membaca Roma 13 ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, siapkan catatan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, walaupun melalui online. Silakan dimulai baca Roma 13. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, Ya, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. inilah waktunya untuk kita bangun dari tidur. Tidur bukan hanya fisik, tapi teristimewa tidur secara rohani. Terus, Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. ya, sebab keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita mulai percaya. Terus, Daripada waktu kita menjadi percaya. ya, terus Hari sudah jauh malam, jauh sudah malam harinya, hampir siang. Terus, telah hampir siang. ya, Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, karena sudah siang, sudah terang, tidak boleh ada tersembunyi, terselubung, perbuatan kegelapan. Terus, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. ya, Marilah kita hidup dengan sopan, ya, seperti pada siang hari. ya, Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. ya, Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sekian. Inilah waktunya kita bangun dari tidur. Bukan hanya tidur jasmani kita, tapi kita bangun dari tidur rohani kita. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 mengatakan, bangunlah dari tidurnya kamu, maka Kristus akan bercahaya di atas engkau. Inilah waktu yang terbaik untuk kita mulai bangun. Jangan menyia-nyiakan waktu yang baik yang Tuhan sudah percayakan untuk kita bangun dari tidur rohani. Jadi yang pertama-tama yang Tuhan memberikan perintah kepada kita, bangun dari tidur rohani. Waspada, jangan lengah, pergunakan waktu yang ada. Ya, tidak selalu ada waktu untuk kita. Ya, hari ini kalau Tuhan menghimbau kita melalui firman Tuhan, inilah waktunya kita bangun dari tidur, sebab keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita mulai percaya. Ya, puji Tuhan. Inilah waktunya untuk kembali kepada kasih mula-mula. Ini yang kedua. Kalau yang pertama, bangun dari tidur rohani. Yang kedua, kembalilah kepada kasih mula-mula. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 4 dan ayat 5. Namun demikian aku mencela engkau, Ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Ya, Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi Bertobatlah. orang yang jatuh di dalam kasih mula-mula, hilang kasih mula-mula, itu sama dengan dianggap betapa dalamnya kejatuhannya. Ya, mereka tidak buat dosa perzinahan, percabulan, mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi mereka kehilangan kasih mula-mula. Tuhan bilang, inilah waktunya kamu bangkit, bangun
kembali kepada kasih mula-mula. Terus dibaca, Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. setiap hari kita harus bertobat. Mungkin kita tidak lagi bertobat seperti yang lalu awal kita mengikut Tuhan. Kita melakukan dosa-dosa yang mungkin itu bagi kita sekarang sangat tidak bagus, sangat menjijikkan, tetapi setiap hari dalam pengikutan kita dengan Tuhan kita harus memperbaiki, harus bertobat. Apa yang kurang pada jemaat Efesus? Kalau kita baca sebelumnya, ayat sebelumnya itu dikatakan mereka itu giat, bahkan lebih giat, lebih banyak pekerjaannya, lebih aktif. Tetapi dari segala keaktifan itu Tuhan mencelah bahwa mereka itu telah kehilangan cinta mula-mula, kasih mula-mula. Dan Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bangun, kalau tidak kaki Dian kuambil daripada engkau. Oh, celaka kalau kaki Dian diambil, ruang suci itu tidak ada terang. Kehidupan gereja itu sudah tidak ada terang, gelap. Ini ancaman buat jemaat Efesus, tetapi di samping ancaman, Tuhan berkata, kalau kamu menang, maka kamu akan kuberikan makan dari buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Tuhan menghimbau 7 jemaat dalam Wahyu 2, Wahyu 3 supaya menang. Kalau kalah ada akibatnya, tapi kalau kemenang itu juga ada upahnya. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Kita harus bangun. Inilah waktunya untuk kembali kepada kasih mula-mula. Jangan melakukan segala kegiatan secara rutinitas. Ya. Inilah waktunya kita sedang di dalam ujian. Ujian apa? Ujian kesetiaan, ujian kasih kepada Tuhan. Kita beribadah online, kita cuma di rumah, kita tidak berkumpul di gedung gereja, ya. Tetapi nilai ibadahnya sama. Tentu kalau Tuhan izinkan kita kumpul di dalam rumah Tuhan, gedung ibadah kita bisa bertatap muka, bisa bercerita, gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembalanya, saudara dengan saudara, para pelayan Tuhan bisa bertemu. Itu hal yang sangat indah sekali. Tetapi kalau tidak, maka Tuhan izinkan kita ibadah di rumah masing-masing. Hendaklah kita melakukannya dengan cinta mula-mula. Hendaklah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita seperti layaknya di gedung ibadah. Kita mengikuti pujian, penyembahan, kita betul-betul mendengarkan firman, kita buka hati kita lebar-lebar. Itu yang Tuhan kehendaki. Inilah waktunya bangun dari tidur. Inilah waktunya kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Hal yang berikut yang Tuhan inginkan, inilah waktunya kita kembali kepada kebenaran. Ya. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 berkata ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kembali kepada firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Kembali kepada kebenaran yang utuh. Kembali kepada kebenaran yang lengkap. Jangan kebenaran separuh. Jangan kebenaran yang tidak betul-betul kebenaran. Kebenaran yang diputar balikan. Ya. Jangan sembarangan cuplik ayat-ayat dianggap kebenaran padahal itu tidak kebenaran sepenuhnya.
Kita mesti berhati-hati, kita berada di akhir zaman, zaman yang akhir ini. Tuhan mau kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Inilah waktu untuk bangun dari tidur. Inilah waktu untuk kembali kepada cinta mula-mula. Inilah waktunya untuk kembali kepada kebenaran, seluruh kebenaran. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita untuk memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus itu tidak boleh kita duka citakan. Kita tidak boleh bertahan dengan apa yang kurang pada kita yang tidak betul. Ya. Dalam kitab Tawarik, bangsa Israel dikatakan sudah lama pergi meninggalkan Tuhan. Kemudian Tuhan menghimbau, kembalilah kepada Tuhan. Melalui nabi yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu, kembalilah, maka aku kembali kepada engkau. Lama bangsa Israel tidak punya Tuhan. Tidak ada firman. Tidak ada pengungkapan yang baru. Tidak ada visi baru, tidak ada nubuat yang baru, tidak ada. Semuanya kembalilah, kata Tuhan. Semuanya yang lama. Bahkan mereka sudah tidak punya itu Allah. Mereka melakukan banyak hal yang membuat hati Tuhan begitu kecewa. Coba kita baca 2 Tawarik pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Kalau kita ada dengan Tuhan, Tuhan beserta kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, ya tinggalkan kepada kita. Terus, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. iya. Terus, Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. ya itu kembalilah, kata Tuhan. Ketika engkau meninggalkan Tuhan, dia juga meninggalkan kamu. Terus, Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. lama sekali Israel itu menjadi penyembah berhala. Tidak punya Allah yang benar. Terus, Tanpa ajaran daripada imam, tidak punya ajaran pengajaran yang benar dari imam-imam. Terus, dan tanpa hukum. ya, imam-imam menyeleweng. Tidak ada lagi hukum yang benar. Tidak ada lagi pengajaran yang benar waktu itu. Terus, Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. tapi waktu mereka sesak, maka mereka kembali kepada Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kesesakan. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Seringkali orang Kristen itu diizinkan untuk mungkin sakit, mungkin mengalami persoalan, mungkin mengalami sesuatu di dalam pekerjaan. Di situ ada suara Tuhan untuk memanggil engkau kembali ke persekutuan dengan Allah. Saya ingat kesaksian dari ibu yang diminta oleh Tuhan untuk kembali kepadaku. Ibu ini sudah lama tidak beribadah. Mungkin masa tidak ada corona, dia sudah lama tidak beribadah betul. Kemudian dia juga tidak mengikuti lagi ibadah online. Tapi kalau Tuhan mengetuk hatinya, mendorong hatinya untuk membuka di mana kita beribadah online melalui YouTube, melalui video itu.
Dan pas dia mendengar firman Tuhan, dia buka hatinya, dia mendapat kemurahan. Dia berkata dalam kesaksian WhatsApp yang dikirimkan, dan itu saya terima, bahwa dia itu sudah sekian lama tidak pernah lagi, boleh kata mungkin ya, kalau tidak ibadah otomatis tidak dengar firman. Ya. Tapi hari itu dia dengar dari awal sampai akhir firman Tuhan mengetuk dia, menegur dia, menasihati dia. Dan dia menangis. Ya, Tuhan berkata, aku segera datang. Oh, kamu tidak mau kembali. Ya, bangsa Israel itu makin dipanggil, makin lari. Setiap hari kata Tuhan, aku mengulurkan tangan kepada bangsa yang tegar tengkok. Tapi mereka tidak mau kembali. Ya. Nah, ibu ini mengirimkan WhatsApp itu. Ya, kepada salah satu keluarganya yang kemudian itu diteruskan kepada saya. Dia bersaksi, dia mengalami satu pembaruan. Tuhan ingin kita kembali hari-hari ini. Bangsa Israel dikatakan sudah lama tidak ada Allah yang benar, tidak ada pengajaran yang benar, tidak ada imam-imam yang mengatakan kebenaran. Ya. Bahkan di dalam Maliaki 3 Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kembalilah kepadaku, maka aku kembali kepada engkau. Ya, kembali. Tuhan bermaksud baik untuk kita. Kalau kita mendengar firman Allah saat ini, untuk dengarkan himbauan Tuhan untuk kembali kepadanya, kembalilah. Jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 mencatat bahwa bangsa Israel itu mengeraskan hati seperti waktu kegeraman di padang gurun. Coba kita baca Maliaki 3 ayat 6 dan ayat 7. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ya. Sejak zaman nenek moyangmu, Sejak zaman nenek moyang, kamu telah menyimpang itu. dari ketetapanku, Kamu sudah jauh dari ketetapanku, kata Tuhan. Terus, dan tidak memeliharanya. ya, Kembalilah kepadaku. kembalilah. Inilah waktunya kembali kepada Tuhan. Dalam 2 Tawari bangsa Israel dihimbau, kembalilah. Ibu yang bersaksi itu setelah mendapat berkat firman Tuhan, dihimbau oleh Tuhan, kembalilah. Tadi kita sudah baca bahwa hari sudah jauh malam, hampir siang. Keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita percaya 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lampau, 30 tahun yang lampau. Kita sudah dekat dengan datangnya Tuhan yang kedua kali. Kita melihat satu pergolakan bumi ini, kegoncangan-kegoncangan yang terjadi. Coba kita baca lagi. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kalau kita kembali pada Tuhan, Tuhan kembali pada kita.
Kalau kita meninggalkan Tuhan, ya kita juga ditinggalkan Tuhan. Makanya di dalam 2 Tawarik 15 tadi dikatakan lama mereka tidak punya Allah. Ya. Terus Firman Tuhan semesta alam. ya, Tetapi kamu berkata, Ya. dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? bagaimana kami harus kembali kepadamu Tuhan, kata bangsa Israel. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia itu merampok, menipu, membohongi Allah? Terus Namun kamu menipu aku. ya, Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? caranya bagaimana kami tipu Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan. Nah, persembahan persepuluhan itu miliknya Tuhan. Itu wajib bangsa Israel mengembalikannya. Terus Dan persembahan khusus. persembahan khusus. Terus Kamu telah kena kutuk, ya, tetapi kamu masih menipu aku. ya, Ya, kamu seluruh bangsa. seluruh bangsa sekian. Jadi dikunci seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Israel, tapi kita juga termasuk sebagai warga kerajaan sorga Israel rohani. Kita kembali kepada Tuhan lewat mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Tuhan bilang, kembalilah. Tapi orang Israel jawab, cara apa kami kembali? Tuhan mengatakan, kamu menipu. Bolehkah kamu menipu? Sanggupkah kamu menipu Allah? Dalam bahasa lain, bukan menipu, merampok secara terang-terangan. Ya, merampok hormat Allah. Jadi Tuhan menghimbau kita, inilah waktunya. Waktu untuk kembali kepada Tuhan. Waktu untuk kembali kepada kebenaran. Waktu untuk kembali kepada kasih mula-mula. Waktu untuk bangun dari tidur rohani kita. Selama ini kita tidur. Ini bukan waktu untuk main-main, menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Inilah waktu Tuhan menghimbau saya dan saudara untuk kembali dengan sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Efesus 5 berkata, manfaatkan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada untuk kembali kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Waktu itu mahal. Orang dunia mengatakan waktu itu adalah uang. Bagi kita waktu itu bukan uang saja. Waktu itu adalah waktu kemurahan Tuhan yang memanggil kita untuk kembali kepadaku. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan kembali kepada kita. Kita tidak bisa terus memikul beban-beban yang lama. Inilah peralihan dari satu masa yang baru untuk kita. Di tahun yang baru ini, jangan membawa beban lama memasuki tahun yang baru. Biarlah Roh Kudus dipersilahkan untuk mengadakan pembersihan pada umatnya, supaya kita lebih bisa mengasihi Tuhan. Biarlah kita berbicara kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Aku mengasihimu Tuhan. Bukan seperti orang-orang di Efesus itu. Mereka cuma giat ini, giat itu.
mungkin mendapat pujian manusia, tetapi mereka tidak melakukan dengan cinta, mula-mula dengan kasih dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semua dikerjakan dengan rutinitas, tidak ada rasanya apa-apa, hambar. Mungkin disertai dengan keluh kesah. Biarlah Roh Kudus itu mengadakan satu pembersihan. Jangan pikul itu beban-beban lama yang lalu, kesalahan yang lalu dibawa lagi setiap tahun, setiap hari yang baru, yang harusnya kasih setia Tuhan baru tiap pagi, tapi kita bawa lagi beban yang lama. Supaya apa? Supaya kita ketika naik ke gunung Tuhan, hati kita sudah dimurnikan, tangan kita sudah dibersihkan, tidak lagi jari kita menunjuk-nunjuk kesalahan orang, tidak lagi tangan kita ini kotor dengan darah, cemar dengan amarah, kedengkian, kebencian. Hati itu sudah dimurnikan, dibersihkan, karya Roh Kudus. Inilah waktu yang terbaik. Yang berikut yang Tuhan inginkan, inilah waktunya kita menambah minyak. Tambah minyak sampai minyak kita full. Bahkan lebihnya kita masih bisa simpan di tempat cadangan, disiapkan untuk dipakai pada waktunya. Ya. Dalam Matius 25, di situ diceritakan ada 10 gadis. 10 gadis ini menunggu mempelai laki-laki itu datang. Kalau saya katakan 10 gadis itu adalah 10 gadis yang identik dengan gereja, orang-orang percaya. Nah, maka di dalam cerita ini 5 gadis ternyata bodoh, 5 gadis itu bijaksana. Apa bedanya yang bodoh dengan yang bijaksana? Samanya mereka sama-sama ngantuk, tunggu lama, mempelai itu tidak datang, akhirnya ngantuk semua, tidur. 10-nya tidur. Tapi setelah mempelai itu datang, nampaklah sudah apa perbedaan mereka. Ternyata 5 darah itu dianggap bodoh, 5 darah bijaksana, karena yang bijaksana mempunyai minyak cadangan. Jadi pelitanya kalau mati bisa dinyalakan, diisi lagi, dan pelitanya tetap menyala. Biarlah pelita kita tetap menyala, karena kita punya kelimpahan minyak, kelimpahan Roh Kudus. Kalau 10 bisa tidur, itu kan kelemahan manusia, daging. Tapi biarlah kita tidur, tapi hati kita bangun, kata firman. Kita bisa tidur secara fisik, tapi roh kita bangun, roh kita berjaga-jaga, roh kita bersama Roh Kudus, kita hidup dengan limpahnya. Inilah waktunya, isi itu minyak sampai penuh, lebihnya simpan. Waktu mempelai itu datang, terdengar suara songsonglah. Mempelai
mempelai itu datang. Semuanya bangun. Kapan mempelai itu datang? Tengah malam. Kedatangan Tuhan itu tengah malam. Waktu yang tidak disangka-sangka. Waktu orang banyak tidur. Waktu orang Kristen banyak tidur secara rohani. Makanya tadi saya katakan dari awal, yang pertama-tama kita harus bangun dari tidur rohani kita. Jangan lengah. Jangan katakan, aku masih mau senang-senang. Aku masih mau menikmati dunia ini. Kan Tuhan belum datang. Kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Nah, inilah waktu. Isi minyak itu, nambah. Jangan sampai pelita kita padam. Tambah minyaknya. Nah, waktu tengah malam mempelai itu datang. Yang 5 darah disebut bijaksana. Mereka bangun dan percaya diri berjalan. Menyongsong Tuhan datang. Mempelai itu datang. Mereka masuk kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang benar. Dunia ini tidak ada janji kebahagiaan betul-betul bahagia. Semuanya kebahagiaan semu. Tapi kalau bisa masuk dalam kebahagiaan nikah, anak domba itu pernikahan, anak domba pesta nikah anak domba, itu berbahagia betul-betul. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Inilah benar-benar perkataan dari Allah, kata Wahyu 19. Itu betul-betul bahagia. Kalau perkataan Allah mengatakan kamu bahagia, bahagia. Kalau manusia katakan kita bahagia, belum tentu. Kembali kepada kebenaran. Ya, jadilah bijaksana, punya minyak cadangan. Inilah waktunya mempersiapkan diri. Sebab kitab Roma katakan, hari sudah hampir siang. Ini sudah tengah malam, hampir. Itu waktu datangnya Tuhan. Di mana orang tidur. Tidur nyenyak. Tesalonika mengatakan kedatangan Tuhan seperti pencuri. Seperti datangnya pencuri. Kapan pencuri operasi? Pencuri itu beroperasi kalau orang lagi sedang tidur nyenyak. Jam-jam 3, jam 2. Dini hari itu jam paling enaknya manusia tidur, kita tidur. Waktu kita tidur itulah kerjaannya pencuri. Demikianlah Tuhan diumpamakan kedatangannya seperti pencuri, tapi dia bukan pencuri. Artinya jam operasinya pencuri itu tengah malam. Waktu orang tidak berjaga-jaga, orang tidak mengisi minyaknya, tidak ada persediaan minyak. Coba baca Matius 25. Tengah malam, hampir siang. Matius 25. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang Lama juga, mempelai itu tidak datang. Lama, tunggu lebih lama lagi. Kapan ya? Dari zaman dulu. Dari zaman oma saya cerita. Dari saya masih umur anak-anak sekolah minggu.
Sudah dikatakan Tuhan Yesus segera datang. Loh, sampai sekarang umur saya sudah 70 lebih, belum datang-datang. Terus mengantuklah mereka semua, ya, lalu tertidur. ya, Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita Ya, mereka. mereka bangun, semuanya bangun. Ya. Terus Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." karena mereka tidak mengisi minyak, tidak nambah minyak. Jadi persedia minyaknya habis. Makanya dikatakan situ gadis-gadis bodoh. Kita kan tidak mau dikatai bodoh sama Tuhan. Jadilah bijaksana. Jadilah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Itu bijaksana. Ibarat orang mendirikan rumah di atas batu. Jadi waktu gadis bodoh ini bilang kasih sedikit minyak muda, tidak cukup nanti untuk kamu dan untuk saya. Masing-masing kita harus bertanggung jawab. Ya, suami tanggung jawab sendiri, istri tanggung jawab sendiri, anak tanggung jawab sendiri, jemaat tanggung jawab sendiri, pendeta tanggung jawab sendiri, semua kita masing-masing tanggung jawab. Karena itu kalau firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, inilah waktunya bangun dari tidur rohani, inilah waktunya untuk kembali kepada kebenaran, inilah waktunya untuk kembali kepada cinta mula-mula, inilah waktunya kembali untuk menambah minyak. Mari kita gunakan waktu itu. Efesus 5 berkata, mari kita pergunakan waktu yang tidak banyak, waktu yang sisa inilah waktu sisa. Nambah minyak. Sediakan bejana kita ini untuk menampung Roh Kudus selalu yang begitu rindu datang kepada kita, menghuni kita. Bahkan kita sedang menantikan nanti kegerakan hujan akhir, di mana hujan akhir itu lebih deras. Roh Kudus dicurahkan seperti hujan akhir, lebih limpah. Dan itu adalah pencurahan Roh Kudus terakhir sebelum gereja disingkirkan ke padang gurun. Itu orang yang hidup sampai Tuhan datang. Orang yang hidupnya penuh dengan kasih, penuh dengan urapan, penuh Roh Kudus, dan orang yang betul-betul berdiri di atas pendamaian. Tidak ada sedikit pun marah, tidak ada sedikit pun dendam, tidak ada sedikit pun pahit hati. Sempurna di dalam kasih, seperti Bapa sempurna adanya. Inilah waktunya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Mari kita manfaatkan dengan baik. Kembalilah kepada aku, kata Tuhan. Inilah waktunya kembali pada kasih mula-mula. Pelayanan kita harus didasari dengan cinta yang mula-mula. Dalam Lukas 15 diceritakan seorang ayah yang memiliki 2 anak. Anak yang bungsu, anak yang akhir, anak yang kedua berkata kepada ayahnya, "Ayah, beri aku bagian milikku, hartaku." Ini ayahnya tentu orang berada. Ayahnya kasih. Lalu dia berangkat ke negeri jauh dikatakan. Lalu Lukas menceritakan anak ini kemudian berfoya-foya dengan harta yang dia terima dari ayahnya.
dengan pelacur-pelacur. Pokoknya harta itu habis dimanfaatkan untuk kesenangan duniawi. Lalu sebanyak apapun harta yang duniawi itu bisa habis. Akhirnya betul-betul melarat miskin anak bungsu ini. Lalu apa yang terjadi? Untuk mengisi perutnya, untuk mengisi supaya dia bisa tetap hidup, maka dia pergi bekerja kepada seorang majikan yang mempunyai babi-babi. Mungkin babinya banyak sekali, tugasmu kasih makan babi ya. Padahal ini anak orang kaya, baru saja menghabiskan harta kekayaannya. Setiap kali dia melihat makanan ampas babi itu, perutnya yang lapar menuntut untuk diisi. Ingin dia makan ampas babi tetapi tidak mendapatkannya. Alkitab berkata dia tidak mendapatkan. Dalam situasi seperti itu, dia berpikir, inilah waktunya kembali kepada papaku. Di rumah bapakku itu makannya, tidak usah papa saya, saudara saya, dia punya pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, makannya enak-enak. Makanannya luar biasa, segala macam, setiap hari menunya berubah. Aku di sini tidak makan apa-apa, mau makan dari makanan babi itu pun tidak diperoleh. Coba aku kembali. Aku kembali kepada papaku. Dan aku akan berkata pada papa saya tidak layak jadi anak lagi. Jadikan aku salah satu hamba. Karena dia tahu hamba pun kelimpahan makanan. Ya. Tapi begitu dia kembali, papanya menyambut dia. Anakku yang hilang sudah kembali. Anakku yang mati sudah hidup lagi. Ayo kita pesta, ayo kita bersukaria. Potongkan lembu tambun, pilih yang tambun-tambun, kita berpesta. Ayo berikan jubah yang baru. Ayo cincin kenakan lagi, sepatu yang baru, semuanya. Pokoknya anak bungsu ini diterima dengan baik oleh bapak itu. Kalau kita tidak sekarang ini kembali pada Tuhan, kapan lagi? Anak bungsu itu mengatakan, inilah waktunya. Aku bangun dari tidur rohani saya. Aku harus sadar, aku harus insaf. Bahwa waktu tidak bisa kita permainkan, waktu tidak bisa kita sia-siakan, waktu tidak bisa kita buang. Betapa mahalnya waktu dari Tuhan. Sampai Efesus 5 mengatakan, pergunakan itu waktu yang ada. Di dalam terjemahan asing kata, beli itu waktu, beli. Ada harga yang dibayar untuk waktu itu. Inilah waktu perkenanan. Inilah waktu di mana kata Tuhan, sudah hampir siang, hampir waktunya Tuhan datang. Inilah waktu kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran yang utuh, kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada Tuhan.
Apa ditolak waktu dia kembali? Tidak. Mari kita baca ya Lukas 15. Tidak ditolak, dipestakan. Begitulah kalau kita ini kembali kepada Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, Ya, timbullah bencana kelaparan. bencana kelaparan timbul setelah habis semua hartanya. Jadi harta dunia itu bisa habis, bukan tidak bisa, tidak bisa diharap. Terus Di dalam negeri itu, ya, dan ia pun mulai melarat. kalau habis kekayaannya melarat. Terus Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di Ya. negeri itu. ya, Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. kerjanya menggembalakan babi-babi, kasihan. Terus Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. setiap kali dia kasih makan babi itu dengan ampas makanan babi, rasanya ingin sekali menikmati ampas babi. Gimana tuh rasanya ya? Ketika saya masih muda, masih umur 20-an, saya pernah ke Halmahera sana di Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate. Saya tinggal di rumah di mana keluarga famili itu memelihara babi. Ketika sore hari babi dikasih makan, saya melihat makanan ampas babi itu. Tapi waktu itu saya belum tahu ini cerita, belum bertobat. Ya, babi itu makan, kadang-kadang rebutan. Rebutan, babi makan. Geli melihat makanan ampas babi itu. Ya. Tapi anak ini, anak dari orang berada ini, anak orang kaya yang juga tadinya banyak hartanya, tapi sayang tidak digunakan dengan baik. Ya, ingin makan itu. Sedang waktu saya melihat itu makanan ampas babi, tak rasa ingin. Jadi bisa dibayangkan, sudah berhari-hari lapar. Itu lapar jasmani. Bagaimana orang kalau lapar secara rohani? Wah, nanti Tuhan akan kirim kelaparan rohani. Amos 8, Nabi Amos mengatakan, bernubuat bahwa nanti firman Allah sudah tidak ada. Firman Allah tidak bisa ditemukan lagi. Firman Allah sudah diambil dari bumi ini. Orang akan pergi ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan mencari firman, tapi tidak ada lagi firman. Hari ini masih bisa dengar firman Allah. Hari ini masih kita bisa peroleh firman Allah. Hari ini kita masih bisa baca Alkitab. Marilah kita kembali, bangun, kembali kepada Tuhan, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, makan makanan rohani sepuasnya. Dan nanti tidak ada firman. Nabi Amos sudah menubuatkan itu. Hari ini banyak firman. Jadi saya bisa bayangkan ibu yang bersaksi melalui WhatsApp itu, yang saya terima WhatsApp-nya, bagaimana dia lama sudah tidak ibadah, lama tidak mendengar firman. Ketika dia makan firman hari itu, walaupun keras, dia bilang ini untuk saya semua, sampai dia hancur hati, bersyukur. Harapan saya ibu ini tidak satu kali itu saja bertobat terus, cari terus firman.
Bisa dibayangkan ini anak bungsu. Lanjut kita baca sedikit. Tetapi tidak seorang pun yang Tidak seorang memberikannya. pun yang mengasihikan dia. Tidak ada orang mau kasih makan ampas babi. Terus Kepadanya. ya, Lalu ia menyadari keadaannya. ya, Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Matilah aku nanti lapar. Terus Aku akan bangkit aku akan bangkit, dan pergi kepada Bapakku. pergi, kembali. Ini waktu untuk kembali. Inilah saatnya saya kembali ke Bapakku, katanya. Terus Dan berkata kepadanya, ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap inilah Bapa. waktunya kita kembali dan mengakui kesalahan kita. Inilah waktunya kita meninggalkan dosa-dosa kita. Inilah waktunya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Inilah saat yang tepat untuk kembali. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan himbau kita, inilah waktunya bangun dari tidur rohani. Karena hampir siang. Keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita percaya. Inilah waktunya kita kembali kepada kasih mula-mula. Kalau kita mau menikmati buah pohon kehidupan yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Inilah waktunya kembali kepada kebenaran yang utuh, bukan kebenaran separuh. Ya, separuh kebenaran, separuh tidak. Hati-hati di dalam mendengar kebenaran yang cuplik-cuplikan. Inilah waktunya kita kembali kepada Tuhan untuk mengalami satu pembaharuan seperti Raja Asa di dalam 2 Tawarik 15. Lama bangsa Israel tidak punya Allah, tapi mereka harus kembali sekarang dihimbau oleh Tuhan. Tuhan berkata, kembalilah maka aku kembali kepada engkau. Bangsa Israel dihimbau untuk kembali mengembalikan milik Tuhan. Jangan jadi perampok-perampok. Kita tidak mungkin menipu Allah, kita tidak mungkin akan berbohong kepada Allah, tapi kita mengambil miliknya Tuhan terang-terangan. Bangsa Israel dihimbau, kembalilah. Dalam hal apa harus kami kembali, kata mereka? Kembalilah dalam hal mengembalikan milik Tuhan. Jangan kita membawa beban lama, dosa lama, kehidupan yang lama di tahun yang baru. Biarkan katakan Roh Kudus, baharuilah aku, baharuilah hatiku, supaya aku layak naik ke gunung Tuhan, memberikan persembahan, pujian, penyembahanku dengan hati yang murni, dengan tangan yang bersih. Biarlah kita siap menyongsong datangnya Tuhan yang kedua kali. Tidak usah mau tahu kapan, tapi berjaga-jagalah. Inilah waktu untuk menambah minyak. Dan inilah waktunya sadar seperti anak bungsu, kembali kepada bapaknya, dan bapaknya itu menerima. Jangan terlambat, sebab ada waktunya Tuhan katakan sudah terlambat, pintu sudah tutup. Mari kita manfaatkan waktu hari ini ketika kita dengar firman Allah. Ibrani 3 ayat 7 berkata, jangan keraskan hati, lembutkan hati, kembali kepada kasih mula-mula. Akui kesalahan, berdamai dengan sesama. Mari kita sama-sama akan menyongsong Tuhan datang kembali. Kalau kita tidak pernah berdamai dengan Tuhan, sampai pun kita mau lari ke kutub utara untuk beribadah, tidak akan Tuhan terima persembahan kita.
kecuali kita katakan, Tuhan, saya mau berdamai, saya mau mengampuni, saya mau kembali bersihkan hatiku. Jangan duka citakan Roh Kudus. Inilah waktu Roh Kudus dicurahkan limpah, dan kita masih tunggu pencurahan Roh Kudus akhir zaman, supaya amanat agung selesai dan Injil kerajaan didengar segala bangsa di bumi. Selesai diberitakan, barulah tiba kesudahannya, kata Tuhan. Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita. Mari. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Untuk Roh-Mu Tuhan, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tambah minyak. Menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, malah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Kami rindu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami berjaga, kami kembali kepada kasih mula-mula. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran.
Inilah waktu untuk kembali kepada kebenaran penuh. Inilah waktunya untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Siapa yang mau kembali pada Tuhan? Bangun dari tidur rohani. Silakan angkat tangan saudara. Silakan akui bahwa selama ini engkau sudah meninggalkan Tuhan. Sebenarnya engkau tanpa Allah, tanpa firman, tanpa pengajaran, tanpa imam. Kata 2 Tawarik 15. Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih-Mu, kembali kepada Tuhan, kembali menikmati kasih-Nya, kembali menikmati damai sejahtera-Nya. Jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Tetapi karena engkau sudah melupakan perintah-perintah Tuhan Allah-Mu, engkau sudah meninggalkan Tuhan, engkau sudah meninggalkan cinta mula-mula, engkau sudah tidak mau kembali kepada Tuhan. Lama waktu seperti anak bungsu meninggalkan rumah bapaknya. Inilah waktunya kembali. Masih ada kemurahan, belum terlambat. Oh haleluya, haleluya. Inilah waktu perkenanan. Inilah waktu kita bangun dari tidur kita. Keselamatan sudah lebih dekat. Inilah waktu, kata Tuhan. Manfaatkan itu waktu dengan baik. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangannya diangkat, setiap hati yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, setiap hati yang mau kembali kepada kasih mula-mula, setiap hati yang ingin kembali kepada Tuhan, menikmati hubungan yang baik, yang intim. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau dipulihkan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan kembali. Hubungan yang baik dengan Tuhan terjadi. Maka terjadi hubungan yang baik dengan sesama kita. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa yang sempurna. Kasih-Nya sempurna. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, terimalah urapan Tuhan, terimalah kasih setia Tuhan, terimalah Roh Kudus itu. Biarlah engkau dipenuhi limpah. Oh Ramasantakaramaya, supaya orang semua selamat. Inilah waktu yang sisa sedikit. Pergunakan sisa waktu. Ya, cuma sisanya waktu. Manfaatkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan siapkan perjamuan kudus kita. Kita siapkan hati kita. Kita mohon ampun ketika kita bersalah. Ampuni orang yang bersalah kepadamu seperti engkau aku ampuni, kata Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Mari kita siapkan roti kita. Kita makan perjamuan suci dengan layak. Kita akui tubuh dan darah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita.
Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Saudara yang percaya bahwa roti hostia yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus, mari kita katakan amin dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat itu cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang." Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara menjawab ya, mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Alkitab berkata, tubuh dan darah Tuhan, daging dan darahku adalah benar-benar makanan, benar-benar minuman. Karena itu kita yang punya kesempatan makan minum dari perjamuan ini, mari kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, jangan tanpa Allah. Oh Ramayala Basangkara Bayala Basangkara, ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami akan menerima doa berkat. Kami memuji kebesaran
kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati dan menjadi berkat. Muliakan Dia sampai hari di mana Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Di dalam nama Yesus Kristus yang terima berkat, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah kita hari ini, dan kita akan lanjut pada pertemuan ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.